Shalom Bapak Ibu Saudara dan seluruh jemaat Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sungguh penuh atas pengucapan syukur karena kita percaya saat ini kita ada karena semuanya adalah tuntunan Tuhan. Dan perlindungan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga akan pencurahan Roh Kudus. Mari saudara, saya ajak bersama-sama kita lebih lagi sungguh-sungguh merindukan akan kuasa lawatannya bekerja di dalam hidup kita. Mari kita awali ibadah online pencurahan Roh Kudus ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh atas pengucapan syukur Tuhan, atas berkat-Mu, atas apapun yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari demi hari semakin Engkau berkati, semakin Engkau lindungi, semakin Engkau sertai hidup kami Tuhan. Di dalam saat apapun Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Roh Kudus-Mu sungguh lebih besar dari apapun Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menjamah hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Engkau datang dan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau saja yang berperkara Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Tuhan, Engkau yang melawat kami lebih lagi. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Karena kami percaya semuanya adalah tuntunan-Mu. Penuhi hatiku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang bekerja lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang dapat memulihkan hidup kami. Kau yang mengubah setiap kami Bapa. Kau yang melawat, Kau yang menjamah. Haleluya Yesus. Kudus hadir di sini. Dia menawan dan
meluluhkan hati kita hari ini. Ini waktu yang terbaik ketika kita datang di hadapan Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Roh-Nya. Ini waktu yang terbaik untuk kita memberikan pujian buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati akan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa. Ini waktunya untuk kami berdiam diri Tuhan. Ini waktunya untuk kami menanti-nantikan Engkau. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Urapi setiap tanah hati kami, dimanapun kami berada. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mencengkeram setiap hati dan pendengaran kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas yang dari tempat yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu dan memberikan kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan angkat sebuah tema, yaitu keintiman yang menghasilkan kuasa. Keintiman yang menghasilkan kuasa. Mari kita buka bersama-sama di kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasalnya yang ke-91, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai Mazmur 91 ini, ada begitu banyak ayat yang mengandung janji Allah yang luar biasa, yang akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saudara, mari kita perhatikan satu ayat, di mana ayat ini yang akan membawa kita untuk dapat menerima setiap janji firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Mari saya ajak melihat di ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya ulangi, sungguh hatinya
melekat kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kata melekat, jadi garis bawahi kata melekat di sini saudara. Kata melekat itu artinya menempel dengan sangat kuat. Ya, kata melekat itu artinya menempel dengan sangat kuat. Yang kedua saudara, arti melekat adalah menyatu ataupun intim. Ya, ada keintiman yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa saudara. Mari coba kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15, kita akan baca dari ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat ke-4 dan ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman ini saudara. Menjelaskan arti kata melekat di sini adalah kita dibawa oleh Tuhan untuk apa? Dapat tinggal di dalam Tuhan. Untuk dapat tinggal bersekutu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Artinya saudara, bahwa kita memiliki sebuah hubungan yang luar biasa, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, mari kita belajar lebih lagi. Lalu bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan yang bisa menghasilkan kuasa? Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan yang menghasilkan kuasa? Coba kita lihat di Mazmur pasal yang 91 ayat 2 bagian B. Di sini dikatakan, Allahku yang ku percayai. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan yang menghasilkan kuasa? Yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang pertama saudara, mempercayai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saudara kita harus mempercayai dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita? Karena di dalam kita mempercayai Tuhan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, yang pertama ada yang dinamakan dengan pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan ini penting sekali kita miliki. Kenapa? Dengan bertobat setiap hari, kita akan semakin hari semakin mengerti bahwa Allah punya rencana dan rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum saya bertobat saudara, saya hidup semau, apa yang saya suka saya kerjakan, apa yang menjadi keinginan hati tanpa pikir panjang saya lakukan. Saya tidak pernah punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, apalagi melakukan firman-Nya. Saya hidup sembarangan. Yang saya lakukan apa kata hati dan apa kata orang-orang yang ada di sekitar saya.
Tetapi yang luar biasa, ketika suatu ketika Tuhan menjamah hidup saya boleh mengalami sebuah pertobatan. Saya meninggalkan hidup saya yang lama untuk berbalik menuju kepada hidup seturut kehendak Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa. Ketika saya berjalan seperti apa yang Tuhan mau, saya boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan yang semakin hari boleh semakin luar biasa. Saya bisa merasakan kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara, ketika kita berani mempercayai Tuhan, artinya kita berani menempatkan iman dan percaya kita hanya kepada Yesus. Mempercayai Tuhan berarti kita berani menyerahkan hidup kita, bahkan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan hidup kita dan membawa kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu mempercayai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan yang menghasilkan kuasa. Bangun hidup kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan setiap waktu. Coba kita lihat, saudara, mengapa kita harus membangun hidup kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita lihat di Mazmur pasal yang ke-91. Ayatnya yang ke-15 bagian A. Mazmur 91 ayat 15 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, kata berseru ini kalau dalam terjemahan lain artinya bila Dia memanggil namaku, Tuhan akan menjawab. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Makanya kita harus membangun hidup kita di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita harus sadar bahwa doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya. Coba, saudara, saya ajak untuk kira-kira saya mengajak, mari kita berhenti bernapas 2 menit saja. Pasti setelah itu saudara akan megap-megap, betul enggak? Seperti ikan dikeluarkan dari habitatnya di dalam air, dikeluarkan, ya mungkin masih bisa bertahan beberapa saat, tapi setelah itu dia akan ngap-ngapan, kehabisan napas. Demikian juga seharusnya kita sebagai orang percaya. Doa merupakan napas hidup kita sebagai orang yang percaya. Doa berarti kita sedang membangun suatu hubungan timbal balik 2 arah dengan Tuhan. Doa membuat kita membangun hubungan yang 2 arah dengan Tuhan, yang akan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai doa, pujian, penyembahan, itu berbicara mengenai hadirat Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita lihat Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam di sini, saudara, artinya ada kehadiran Tuhan. Bukan hanya kehadiran Tuhan, tetapi Allah tinggal di antara kita. Jadi ketika kita sedang menaikkan doa, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan, sebenarnya tanpa sadar kita sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Wow, saudara. Kalau Tuhan hadir dan tinggal dalam hidup kita, saya percaya ada kuasa yang luar biasa yang mengalir dalam hidup kita. Kalau kita mempelajari Alkitab, saudara, di mana Allah hadir, di situ terjadi kesembuhan. Di mana Yesus hadir, di situ keajaiban terjadi, mujizat terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di mana Allah hadir, terjadi kelepasan yang luar biasa. Makanya tidak heran, saudara, kalau kita belajar mengenai Daud. Daud seorang pemuji yang luar biasa. Sejak dari masa mudanya, dia senantiasa menaikkan pujian buat Tuhan. Makanya tidak heran, saudara, orang yang bergaul karib dengan doa, pujian, dan penyembahan, ketika dia menghadapi tantangan, contohnya Daud, ketika dia bertemu dengan singa, ketika dia bertemu dengan beruang, bahkan dengan Goliat sekalipun, dia tidak takut.
Karena ada hadirat Allah yang nyata dalam hidupnya, sehingga kemenangan itu menjadi bagian Daud. Karena kuasa Tuhan dinyatakan melalui kehidupan Daud. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda datang kepada saya dan dia rindu sharing tentang rupanya. Akhirnya kita ketemu dan dia kemudian sharing tentang kehidupannya, bahwa hari ini dia itu sedang mengalami PHK. Jadi pemutusan hubungan kerja. Ya, dia di PHK. Dan ketika dia di PHK, otomatis dia jobless. Tidak punya penghasilan sama sekali. Dia harus pulang ke rumah orang tuanya, padahal dia punya 2 anak yang masih kecil-kecil dan seorang istri yang otomatis harus dihidupi. Akhirnya saudara, dari hasil bincang-bincang kita ini, saya bisa menangkap ada impresi roh dalam hati saya bahwa anak muda ini hidupnya ngawur. Persis sama seperti saya dulu, hidupnya ngawur. Hidupnya semaunya sendiri. Dan saya merasakan bukan hanya hidupnya ngawur, tetapi saya merasakan ada kuasa lain yang sedang mencengkeram hidupnya. Dan setelah saya memberanikan diri bertanya sama dia, apakah kamu pernah berhubungan dengan okultisme? Saya jelaskan, kamu pernah pergi ke dukun dan sebagainya, dan kamu dikasih pegangan dan sebagainya. Kemudian dia ngaku, iya Pak, sebelum saya berangkat bekerja dulu ke Jakarta, saya memang dikasih pegangan. Katanya ini supaya saya waktu bekerja orang melihat saya itu ada wibawanya. Wah, kalau masalah wibawa enggak usah kemana-mana, panggil saja saya. Saya kan namanya Wibowo gitu. Pasti wibawanya luar biasa. Ya, jok aja saudara. Ya, dia saya jelaskan, kenapa ini akan mengganggu engkau dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Kau pasti tidak ingin memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan. Iya betul. Akhirnya singkat cerita, saya konselingi, saya layani, dan saya layani doa pelepasan agar dia dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara, singkat cerita, ketika dia dilayani saudara, kami cuma angkat sebuah pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Lagu ini diulang-ulang terus saudara, diulang-ulang terus saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba yang pertamanya dia itu ikut menyanyi, tiba-tiba kayak mulai ngeblank saudara. Dia berhenti menyanyi dan tiba-tiba apa? Dia mulai mengerang, dia mulai bermanifestasi, dia mulai merasakan ada hadirat Tuhan yang mencengkeram hidupnya, sehingga roh yang menguasai dia itu terasa dicengkeram. Ya, ada manifestasi yang mulai keluar. Terus kita menyanyi, pokoknya Tuhan suruh nyanyi terus, nyanyi terus. Ya, saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang kali. Di tengah-tengah menyanyi saudara, tiba-tiba dia berubah lagi, seperti harimau yang mau menyerang mangsanya. Tangannya mencengkram seperti ini, kemudian matanya itu jadi putih. Saya nggak takut karena ada Tuhan yang hadir di situ. Saya menyanyi lagi dengan tim, menyanyi lagi. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Dia jatuh, dia berteriak, dia jatuh. Lalu maaf, dia tumpah-tumpah. Tetapi yang luar biasa, dia mengalami kelepasan. Dia berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan singkat cerita, hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian, dia mendapatkan pekerjaan. Dan hidupnya mulai dipulihkan oleh Tuhan. Jadi orang yang membangun hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan, ketika keintiman terjadi dengan Tuhan, ada kuasa yang mengalir. Amin saudara. Jadi apapun saudara, hari ini masalah saudara, bangun hidupmu, bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa memiliki keintiman yang menghasilkan kuasa. Coba kita lihat ayatnya yang ke-14 bagian B. Sebab ia mengenal namaku. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi?
adalah dengan apa? Membangun hidup kita dengan firman Tuhan. Mari hari-hari ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini perkaya hidup kita dengan firman Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi gudang firman. Hari-hari ini perbanyak kita membaca, merenungkan, melakukan. Ya, bukan hanya melakukan saja dan menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan melalui firman yang kita lakukan. Saudara, mumpung hari-hari ini saudara, kita banyak tinggal di rumah, banyak waktu tersedia buat kita. Ya, mari bangun lebih lagi hubungan dengan Tuhan dengan membaca firman lebih banyak, mendengarkan firman lebih banyak. Hingga ketika kita benar-benar membaca, merenungkan, melakukan dan menyaksikan firman Tuhan, firman itu akan bekerja luar biasa. Mari kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Luar biasa saudara. Coba kita lihat lagi saudara. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, orang yang senantiasa membangun hidupnya di dalam firman Tuhan, maka jalan hidupnya itu akan disertai dan dituntun oleh Tuhan. Orang yang membangun hidupnya di dalam firman Tuhan, dia akan mencapai garis akhir karena ada penyertaan Tuhan, ada kuasa firman yang senantiasa menyertai hidupnya. Jadi saudara, jangan pernah hari-hari ini lewatkan untuk kita bisa mengenal lebih lagi Tuhan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin kita menghadapi ketakutan yang luar biasa, tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau takut, sebab aku Allah yang menyertai engkau. Jangan engkau bimbang, karena aku adalah Allahmu. Amin saudara. Ketika mungkin kita hari-hari ini mengalami sakit penyakit, firman Tuhan berkata, Dia adalah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Mungkin hari-hari ini kau kehilangan pengharapan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita menjadikan hidup kita gudang firman, kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Karena apa? Kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Untuk itu saudara, saya nggak akan perpanjang firman Tuhan pada kesempatan ini. Dimanapun saudara saat ini berada, jika engkau membutuhkan kuasa Tuhan, mari bangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Melalui apa saudara? Yang pertama, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan tunda-tunda waktunya. Kalau hari ini firman ini datang kepadamu, tangkap itu. Ambil keputusan untuk hari ini engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua saudara, bagaimana kita membangun keintiman yang menghasilkan kuasa. Yang kedua, bangun hidup kita di dalam doa, pujian dan penyembahan. Artinya kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Kita menyediakan tempat di mana Allah tinggal dalam hidup kita, sehingga keintiman terjadi dan kuasa Tuhan, saya percaya pasti dinyatakan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa membangun keintiman yang menghasilkan kuasa, yaitu bangun hidup kita di dalam firman. Amin. Merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, menyaksikan. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin saudara. Mari saya undang para worshiper untuk bisa naik ke atas mimbar. I worship you, Jesus, I worship
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. I worship you. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kita. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Di hari-hari pencurahan Roh Kudus ini, dimanapun jemaat Tuhan kau berada, sekalipun kau berada di rumah, sekalipun tidak ada hamba Tuhan pendeta yang tumpang tangan atas engkau, biar engkau boleh menerima pengurapan Roh Kudus. Ketika engkau datang di hadapannya dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, engkau mau datang dengan segenap hatimu untuk menyembah Dia. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan sama-sama, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, katakan penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sementara piano mengalun dengan lembut, seberapa banyak umat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Engkau rindu menerima pencurahan Roh Kudus. Engkau rindu menerima kepenuhan Roh Kudus. Biarlah engkau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Datang menyembah, masuk dalam hadirannya dengan segenap hati. Minta Roh Kudus dicurahkan atas setiap engkau. Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun juga engkau berada, Tuhan Yesus sanggup melayani engkau pribadi lepas pribadi. Engkau yang rindu menerima pengurapan Roh Kudus, biarlah engkau minum dari sungainya Tuhan. Datang di hadapannya dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Engkau yang rindu menerima kepenuhan Roh Kudus pada hari ini, mari saya minta kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Holy Spirit God. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, katakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi dengan segenap dikatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Bapakku, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekian lama izinkan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari ini atas setiap engkau. Engkau yang rindu menerima pengurapannya yang baru, baiklah kau minum dari sungainya Tuhan. Datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Minum lebih lagi. Sekekena pasakala lama-lama ya Bu. Sekekena lama lama-lama ya Bu. Haleluya. Sekene lama lama-lama ya Bu. Sekene lama lama-lama ya Bu. Sekene lama-lama ya Bu. Sekene lama lama-lama ya Bu. Sekene lama-lama sekene lama-lama ya Bu. Haleluya. Sekene let the anointing of the Holy Spirit shall fall upon us. Bila pengurapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi dicurahkan pada hari ini atas setiap engkau. Engkau yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, engkau akan menerima, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Yes Lord. Lebih lagi, let it flow, let it flow. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi umat-Mu. Sekere lama-lama ya sakar lama-lama ya Bu. Sekere lama-lama sakar lama-lama. Kami mau lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Sekere lama-lama ya Mas. Sekere lama-lama. Sekiralah jamaah kami umat-Mu. Sekiralah mari kita sembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Kita minta Roh Kudus yang dicurahkan saat ini. Terima. Yes, receive the anointing of the Holy Spirit from higher above. Receive, terima. Sekiralah terima. Sekiralah kami rindu saat ini, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu yang baru memenuhi kami, bila kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Kau Tuhan. Lebih lagi, more power, more anointing. Sekiralah kami
kami disegarkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dilepaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Ibu Yesi menutup dalam doa. Bapak, kami kembali datang ke hadirat-Mu Ya, Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas apa yang telah Engkau kerjakan dan karyakan di dalam hidup setiap kami. Amin. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh benar-benar merasakan hadirat-Mu yang Ya, begitu nyata. Amin. Dan kami mau Tuhan, Engkau hari demi hari, Engkau setiap hari memberkati setiap kami. Engkau yang melawat, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, atas apa yang telah kami dengar hari ini, atas apa yang telah kami cerna hari ini Tuhan. Di dalam firman-Mu yang telah membebaskan dan meneguhkan serta mencerahkan akan setiap kami Tuhan. Atas keintiman itu akan mendatangkan kuasa yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman pada hari ini. Kau berkati Evangelis David Tono. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati keluarganya. Kau berkati istri dan anak-anaknya. Kau berkati pekerjaan usahanya Tuhan. Kau berkati terutama pelayanannya Tuhan. Kau berkati lebih lagi Bapa, dimanapun hamba-Mu ini berada. Memberitakan firman, memberitakan Injil-Mu, maka banyak jiwa-jiwa yang baru dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau berkati kesehatannya juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang yang kami kasihi. Pastor Honggo Effendi, kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kan keluarganya, Kau berkati istri, anak-anaknya dan juga orang tuanya. Kau berkati kesehatannya, Kau berikan kekuatan lebih lagi. Kau juga berkati pelayanannya Tuhan di dalam menggembalakan setiap sidang jemaat-Mu JKI Pondok Daud di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Engkau berkati dengan hati hamba yang lebih lagi Tuhan. Hati Bapa lebih lagi di dalam membawa kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu besar atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat JKI Pondok Daud dimanapun kami berada. Nah, saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati lebih lagi. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami, untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Dan menanti-nantikan akan kehadiran-Mu di saat-saat seperti ini Tuhan. Kau yang menguatkan kami, Kau yang membebaskan kami, Kau yang melepaskan kami, dan Kau pula Tuhan yang memberikan sesuatu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja JKI Pondok Daud. Mari Tuhan, Kau berkati visi dan misi akan gereja ini. Mari Bapa, kami percaya, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Kau bawa lebih lagi gereja ini dalam tangan-Mu. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan untuk Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati lebih lagi. Mari bawa kami, bawa bangsa ini Tuhan untuk semakin mendekat erat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya sesuatu rancangan yang besar pasti akan terjadi dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya kami buka kedua belah tangan kami, tangan kanan kami terima berkat yang daripadamu. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakannya siang dan malam, maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan.
sebab kasih setiamu